sintesis triasilgliserol dan gliserol fosfolipid. Mata kuliah Biokimia Metabolisme dengan dosen Ibu Fitri Amelia, SSI, MSI, PhD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Devi Lestari, Safira Harna, Hani Sriasih, Winda Anissa, dan Nesya Febi Utami. Baik, materi yang pertama yaitu sintesis triasilgliserol, yang merupakan lipid atau lemak cadangan yang dapat disintesis dalam jaringan sel hewan dan sel tumbuhan, terutama pada sel lemak dan sel hati. Merupakan sebuah ester dari gliserol dengan 3 asam lemak. Triasilgliserol memiliki 4 tahap reaksi, dan ini merupakan tahap-tahap reaksi dari sintesis triasilgliserol, yang mana gliserol 3-fosfat akan dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat asil transferase dengan memindahkan atau mentransfer gugus asil pada asil koenzim A yang akan berikatan pada C1 di gliserol 3-fosfat, sehingga akan menghasilkan satu asil gliserol 3-fosfat atau yang disebut juga dengan lisofosfatidat. Gugus asil akan berikatan pada hidroksil di gliserol 3-fosfat dengan memindahkan gugus asil membentuk ester, dan merupakan tahap pertama. Selanjutnya, satu asil gliserol 3-fosfat akan dikatalis oleh satu asil gliserol 3-fosfat asil transferase, yang mana tahapnya juga sama dalam memindahkan gugus asil ke C2 pada satu asil gliserol 3-fosfat. Dengan begitu, akan melepaskan koenzim A, yang mana akan menghasilkan fosfatidat dengan gugus asil pada C2 di gliserol awalnya tadi. Dan ini merupakan sebagai tahap kedua. Selanjutnya, fosfatidat nantinya akan dapat menghasilkan atau menghasilkan triasilgliserol atau yang biasa kita sebut juga dengan trigliserida. Fosfatidat akan mengalami hidrolisis yang menggunakan H2O dengan bantuan enzim atau yang akan dikatalis oleh enzim fosfatidat fosfat dengan melepaskan satu gugus fosfatnya dengan menghasilkan satu diasilgliserol. Satu diasilgliserol akan dikatalis oleh enzim diasilgliserol asil transferase, yang mana gugus asil akan diikatkan pada 1,2 diasilgliserol membentuk triasilgliserol. Dan ini merupakan tahap ketiga dari reaksi atau sintesis triasilgliserol, dan ini merupakan tahap keempatnya dengan hasil akhir triasilgliserol. 1,2 diasilgliserol juga akan dapat membentuk fosfatidilkolin dan fosfatidiletanolomin, yang mana 1,2 diasilgliserol juga akan dapat bereaksi dengan turunan dari nukleotida, yaitu CDP-kolin dan CDP-etanolamin. CDP ini merupakan citidin difosfat yang merupakan turunan dari nukleosida atau asam nukleat dengan menghasilkan fosfatidilkolin dan fosfatidiletanolomin. Selanjutnya, sintesis gliserol fosfolipid.
gliserolfosfolipid merupakan asam lemak yang terikat secara kovalen dengan fosfat sebagai komponen penyusun membran sel dan agen emulsi. Mengandung asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen. Mekanisme reaksinya, dari hasil gliserol 3-fosfat tadi didapatkan fosfatida akan menjadi komponen utama dalam pembentukan gliserol fosfolipid atau kita sebut juga dengan fosfolipid. Dengan bantuan enzim fosfatidiltransferase akan mengkatalis fosfatidat dengan menggunakan CTP. CTP adalah singkatan dari citidin trifosfat yang merupakan turunan dari nukleosida atau asam lemak. Yang mana CTP akan melepaskan gugus fosfat pada fosfatidat yang akan menghasilkan CDP diasilgliserol. Ini merupakan tahap pertama. Selanjutnya, CDP diasilgliserol, yang mana CDP itu adalah citidin difosfat. Terdapat beberapa dua tahap. Yang pertama yaitu pada bakteri dan pada eukariotik. Pada bakteri, CDP diasilgliserol yang dikatalis oleh enzim fosfatidilsiren sintesa, yang mana menggunakan siren yang akan melepaskan CM yang akan menghasilkan fosfatidilserin. Selanjutnya pada eukariotik, yang mana inositol akan melepaskan CMP yang akan menghasilkan fosfatidilinositol. Ini merupakan tahap kedua. Jadi pada penghasilan atau sintesis dari trigliserol fosfolipid dihasilkan dua tahap. Baik, jika ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komentar yang di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifnya ya.